Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuda Prasetya Utama akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen kelas. Pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya, siswa, melalui interaksi timbal balik. Jadi objek yang dimaksud itu adalah siswa ya. Nah, sedangkan manajemen kelas adalah pengelolaan atau penyelenggaraan keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Pendekatan yang dipilih guru senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan pada dasarnya di kelompok menjadi dua, yaitu pendekatan manajerial dan pendekatan dalam kelompok manajerial. Nah, ini macam-macam pendekatan dalam manajemen kelas dalam kelompok manajerial, yaitu antara lain pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permitif, pendekatan resep atau buku masak. Yang kelima adalah pendekatan instruksional. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan atau otoriter ya. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas. Dengan menggunakan strategi pengendalian, guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan dengan misalnya perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, lalu ada penghukuman dan pengancaman. Yang kedua adalah pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Peran guru di sini adalah menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan guru sehingga mereka merasa takut untuk melanggarnya. Yang ketiga adalah pendekatan permisif. Pengelolaan pendekatan permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah untuk meningkatkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Peranan pendekatan ini bertentangan langsung dengan pendekatan intimidasi ya. Esensi pendekatan terletak pada peran guru memaksimalkan kebebasan peserta didik, membantu peserta didik merasa bebas melakukan apa yang mereka mau. Yang keempat adalah pendekatan resep atau buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Pendekatan resep ini atau cookbook ini dilakukan dengan memberi suatu daftar ya yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Ini konsepnya seperti resep buku masakan ya. Dia ada daftar-daftar sesuai dengan namanya. Yang terakhir adalah pendekatan instruksional. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti, cermat, dan pelajaran yang baik. Kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah. Cukup banyak contoh yang membuktikan bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah faktor utama
dalam pencegahan timbulnya masalah manajemen kelas. Sebaliknya, banyak kenyataan yang mendukung pendirian bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tidak baik adalah penyebab utama timbulnya masalah manajemen kelas. Perilaku instruksional mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikan agar tidak menjadi penghalang bagi kegiatan pembelajaran. Menurut E. Mulyasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai berikut. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai tujuan pengelolaan kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas ini dilakukan agar terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Nah, guru yang melakukan pengelolaan kelas dengan baik akan mencapai tujuan dengan baik pula. Begitupun sebaliknya, guru yang melakukan pengelolaan dengan kurang baik akan mencapai tujuan dengan kurang baik pula. Nah, pengelolaan kelas ini dengan baik akan mengantarkan peserta didik yang sebelumnya tidak paham menjadi paham dan sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Di sini ada menurut Suharsini Arikunto menyebutkan dalam bukunya bahwa tujuan dari pengelolaan kelas yaitu agar peserta didik dapat belajar tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, menurutnya pula, sebagai indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah apabila yang pertama, setiap anak terus bekerja, tidak macet. Artinya, tidak ada anak yang terhenti gitu karena tidak tahu ada tugas atau apa yang harus dilakukan gitu. Terus atau ada beberapa tugas yang diberikan kepadanya dia tidak tahu gitu. Lalu yang kedua ada setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu tanpa membuang waktu. Artinya setiap anak akan bekerja secepatnya supaya lekas segera selesai gitu tugas yang diberikan oleh guru kepadanya. Nah, apabila ada anak yang walaupun tahu gitu dapat melaksanakan tugasnya tetapi ngerjainnya tuh kurang malas-malasan gitu dan jadi mengulur waktu bekerja atau mengulur waktu untuk mengerjakan tugas, maka kelas tersebut dapat dikatakan tidak tertib. Nah, selanjutnya pada slide ke-7 yaitu dalam rangka memperkecil masalah di dalam kelas, seorang guru harus tahu prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat diterapkan, yaitu ada 6 prinsip. Yang pertama itu ada hargai, hangat dan antusias. Nah, hangat dan antusias ini dapat memberikan suasana kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi terciptanya kegiatan belajar mengajar yang optimal gitu. Nah, jika kelas sudah mempunyai rasa hangat saat kegiatan belajar mengajar, maka akan terasa lebih hidup gitu kelas itu, dan para peserta didik akan antusias dalam mengikuti pelajaran di kelas. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua adalah tantangan, yaitu tantangan di sini adalah penggunaan kata-kata, tindakan
atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang gitu. Nah, tantangan juga akan menimbulkan motivasi ke dalam diri individu setiap peserta didik gitu. Jadi siswa itu akan merasa tertantang gitu. Makanya akan lebih bersemangat ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga ada bervariasi, yaitu penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif serta menghindari kejenuhan gitu, untuk menghindari kejenuhan gitu. Jadi siswa nggak bosen gitu kalau misalnya gurunya menggunakan berbagai media atau gaya interaksi belajar yang bervariasi gitu, nggak cuma itu aja. Nah, selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu keluasan. Nah, keluasan di sini tuh merupakan keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi belajar ya, strategi belajar mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif gitu. Lalu yang keempat ada prinsip penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, pada dasarnya di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal yang negatif gitu. Nah, selanjutnya yang keenam, yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Nah, pengembangan disiplin diri sendiri oleh peserta didik merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu menolong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri gitu, dan guru sendiri sebisa mungkin dapat menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sobari mengemukakan suasana dan penataan ruang kelas tersebut hendaknya memperhatikan paling tidak 4 kondisi. Yang pertama ada aksesibilitas, dan yang kedua ada mobilitas, yang ketiga ada interaksi, dan keempat ada variasi. Aksesibilitas yakni peserta didik maupun guru mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Dan yang kedua ada mobilitas, peserta didik dan guru mudah bergerak dari suatu bagian ke bagian lain di kelas. Yang ketiga ada interaksi, yakni memudahkan terjadinya interaksi antar guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Dan yang keempat ada variasi kerja peserta didik, yaitu memungkinkan peserta didik bekerja secara individu, berpasangan, atau berkelompok. Menurut Syekh Bari, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Nah, yang pertama pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Nah, yang kedua ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Nah, dan yang ketiga ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan pada perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Nah, tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga hendaknya guru memberikan peserta didik kebebasan sesuai dengan yang dia inginkan. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar.
Dan yang keempat ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Nah, dan yang kelima ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Nah, pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Nah, dan yang keenam ada pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, dan yang ketujuh ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Nah, prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Nah, dan yang ke-8 ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pengajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antar sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Yang ke-9 ada pendekatan kelompok. Membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Dan yang ke-10 terakhir ada pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektif menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan approach yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan.